Alur cerita God Level Assassin chapter 80-82. Video ini merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya di mana Shadow telah bertemu dengan sosok naga yang sangat luar biasa. Cerita kemudian berlanjut, sang naga berkata, "Aku tunduk padamu. Mulai hari ini kau akan menjadi tuanku." Dalam hati Shadow berkata, sebagai tunggangan tingkat epik, naga tulang ini memiliki beberapa atribut yang aneh. Dari segi kesehatan saja, bos epik level 20 seharusnya memiliki setidaknya puluhan juta poin kesehatan. Namun, naga Ausilio hanya memiliki sedikit lebih dari 100.000. Hal ini mungkin berkaitan dengan kebangkitannya melalui ilmu sihir. Ia sudah lama mati dan kekuatannya telah lenyap seiring berjalannya waktu. Karena dibangunkan secara paksa, tubuh yang tersisa hanya memiliki kekuatan yang sangat sedikit. Kemampuannya meliputi memanggil perisai tulang dan meluncurkan duri tulang, yang tergolong cukup biasa saja. Namun, kemampuan memanggil 12 pterodactyl tingkat emerald bukanlah hal yang buruk, karena dapat memberi Shadow jangkauan penglihatan yang luas di langit. Karena tubuhnya hampir seluruhnya terdiri dari tulang, bobotnya sangat ringan. Oleh karena itu, kecepatan terbangnya mencapai 360%, yang merupakan kecepatan tercepat. Dengan kecepatan sekitar 450 meter per detik, naga ini sudah menembus batas kecepatan suara atau supersonik. Singkatnya, ini adalah tunggangan yang layak. Meskipun kekuatan tempurnya agak lemah, itu tidak masalah. Kecepatan terbang supersonik ini saja sudah cukup membuatku puas, pikir Shadow. Tiba-tiba sistem muncul memberikan notifikasi. Anda telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan profesi. Apakah Anda ingin naik jabatan? Melihat itu, Shadow berkata, "Oh, sekarang aku bisa naik ke profesi yang lebih tinggi. Aku tak pernah menyangka bahwa relik tengkorak akan memungkinkanku mengumpulkan 1 juta poin pengalaman sekaligus." Setelah meningkatkan profesinya, Shadow merasakan perubahan kekuatan yang sangat dahsyat. Aura kegelapan menyelimuti tubuhnya dan sebuah cahaya muncul di atas kepalanya. Sistem memberikan notifikasi. Kelas Shadow, Anda telah naik dari tingkat 2 ke tingkat 3. Bonus atribut profesional. Kekuatan 27 naik menjadi 54. Kebugaran fisik 27 menjadi 54. Kelincahan 72 menjadi 144. Semangat 45 menjadi 90. Shadow juga mendapatkan kemampuan pasif kelas baru, Shadow Arc, busur bayangan. Dengan kemampuan ini, segala kerusakan, efek negatif, dan penghapusan efek tembus pandang yang diderita saat dalam kondisi tembus pandang akan berlaku dengan penundaan 1 detik. Dalam detik ini, Shadow dapat menggunakan kemampuan menghilang untuk membatalkan efek deteksi, mendapatkan perisai melalui penyembuhan untuk menyerap kerusakan, atau melakukan pemurnian untuk melawan efek status negatif. Shadow Arc. Selama aku bereaksi cukup cepat dan beroperasi dengan benar, aku dapat menetralisir semua serangan saat dalam mode kamuflase. Shadow yakin bahwa pengguna kelas bayangan di kehidupan sebelumnya bahkan tidak selamat dari peningkatan level ketiganya. Jika tidak, dengan efek ini, tingkat kematian akan sangat berkurang dalam game maupun kehidupan nyata. Selain itu, Shadow mendapatkan senjata level Berlian, tulang duri. Senjata assassin ini memiliki serangan fisik dan elemen plus 255, penetrasi armor plus 30%, serta kemampuan mengabaikan resistensi elemen sebesar 30%. Senjata dengan kemampuan menembus zirah itu bagus, segera lengkapi. Sungguh peningkatan yang besar kali ini. Shadow lalu melompat naik ke atas tunggangan naganya. Ia mengaktifkan skill kamuflase hingga menghilang dalam kegelapan. Seketika sang naga terkejut. Kemampuan menghilang level 21, level penyelinapanmu bahkan lebih tinggi dariku. Bagaimana kau bisa melakukannya? Shadow menjawab, masih banyak hal lain yang akan membuatmu takjub di masa mendatang. Tak perlu basa-basi lagi, ayo berangkat dan tunjukkan kecepatanmu. Sang naga terbang melesat menaiki lubang tempat Shadow melompat turun sebelumnya, lalu keluar dan terbang tinggi menjauh. Shadow terkejut, hebat, ini sangat cepat. Sambil melewati kastil, Shadow memerintah, pergilah cari monster di langit yang disebutkan Anyu, dan dapatkan prasasti batu dewa kuno lainnya. Pertama, pergilah ke reruntuhan kota iblis, lalu berteleportasi ke kota keberuntungan, tempat lempengan batu itu berada. Di tempat lain, seorang penyihir wanita bernama Huang Ziqing sedang menyerang monster dengan bola api. Tiba-tiba, sesuatu melintas sangat cepat di atas mereka, menciptakan badai angin yang dahsyat dan seketika membunuh monster tersebut. Apa yang terjadi? Badai tiba-tiba melanda dan bosnya mati tertusuk pedang, teriak rekan-rekannya heran. Ternyata itu adalah Shadow yang melintas. Perjalanan yang biasanya berjam-jam kini hanya memakan waktu 10 menit. Di titik teleportasi, reruntuhan kota sihir,
terlihat sepasang kekasih sedang berbicara mesra. Lelakinya memohon maaf atas perselingkuhannya dan si wanita memintanya berjanji untuk setia. Tepat saat mereka akan berciuman, tekanan angin dari Shadow yang melintas membuat mereka terhempas. Shadow hanya bergumam, sepertinya tadi menabrak sesuatu, tapi lupakan saja, terserahlah. Shadow kemudian mengaktifkan kemampuan teleportasi. Antar muka sistem pun muncul. Anda telah mengorbankan 5,4 tahun dari masa hidup Anda dan telah diteleportasi menuju Lucky Town. Shadow bergumam, biayanya akan berlipat ganda setiap kali Anda kembali ke kota pemula. 5,4 tahun, harga yang terlampau mahal. Aku akan berusaha keras untuk tidak kembali ke sini kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Meskipun memiliki sisa umur lebih dari 2000 tahun, ia tetap berpegang teguh pada prinsip hidup yang disiplin dan hemat. Begitu melangkah masuk, ia menyadari ada seseorang yang telah tiba lebih dulu di hadapannya. Di dalam benaknya Shadow bertanya, apakah ini aparat pemerintah? Kota ini memang dijaga oleh banyak pasukan penjaga resmi. Hal yang mengejutkan adalah tim resmi tersebut sudah mulai bergerak membantu para pemain pemula. Mereka mendampingi pemain baru menaikkan level dengan memburu monster, sekaligus mengawasi agar tidak terjadi pertikaian antar pemain. Seingat saya pada kehidupan sebelumnya, tim resmi baru mulai memfokuskan perhatian pada kota-kota pendatang baru beberapa bulan setelahnya. Tampaknya, kerja sama saya dengan mereka telah mempercepat efisiensi pengembangan secara signifikan. Para pemain veteran ini juga tampak mampu bertahan dengan cukup baik. Lalu tiba-tiba suara teriakan minta tolong memecah suasana dan Shadow mendengarnya. Tepat di ambang pintu terlihat seseorang yang sedang memohon bantuan karena diserang oleh monster terbang yang ganas. Lalu seorang wanita berambut kuning berseru, "Bertahanlah, aku akan segera menolongmu." Wanita tersebut segera membuka buku skill miliknya dan bersiap untuk menyelamatkan orang itu. Wanita itu merapal skill perisai suci guna memproteksi orang yang tengah dipojokkan oleh monster tersebut. Lalu sang lelaki berambut kuning berbalik menyerang sambil mengumpat, monster keparat. Serangan pria itu menghantam punggung monster tersebut dan menghasilkan kerusakan sebesar 1.600 poin lebih. Tak berhenti di sana, wanita berambut kuning kembali melancarkan serangan menggunakan kekuatan api suci, akan tetapi bola api tersebut berhasil dihindari oleh sang monster, sehingga serangannya hanya mengenai angin. Lalu sang monster segera melarikan diri dengan cepat. Mereka pun mengeluh, "Sialan, makhluk itu melarikan diri lagi. Sekalipun kita berhasil membunuhnya, itu tidak akan mengubah keadaan. Monster baru akan segera muncul kembali," ucap wanita berambut kuning tersebut. Melihat fenomena itu, di dalam hati Shadow menganalisis, kelima monster level emas tersebut sebenarnya tidak terlalu kuat. Tim resmi manapun seharusnya sanggup menumbangkan bos ini dengan mudah. Kesulitannya hanya terletak pada kenyataan bahwa jika Anda gagal menghabisinya dengan cepat, ia akan terbang menjauh, dan tim resmi tidak memiliki metode untuk mengejarnya. Pria berambut kuning itu kemudian menghampiri warga yang diserang sebelumnya. "Paman, apakah Anda baik-baik saja?" Pria yang baru saja diselamatkan itu tetap bergeming, lalu tiba-tiba ia berdiri dan berteriak murka. "Kalian semua sampah tidak berguna. Kalian sekumpulan idiot tidak becus. Memangnya kalian semua benar-benar tidak berguna? Burung aneh ini sudah berkeliaran selama berhari-hari, dan kami sama sekali belum bisa keluar karena terancam. Apakah begini cara kalian memperlakukan orang tua? Kalian bahkan tidak mampu menangani masalah sepele seperti ini? Aku akan mengajukan laporan pengaduan terhadap kalian kepada atasan kalian." Lalu wanita berambut kuning itu mencoba mengklarifikasi, "Pak, mohon kendalikan emosi Anda. Kami telah menerima konfirmasi bahwa Shadow akan segera tiba di sini." Pria berambut kuning tampak mulai jengkel dan menyahut, "Pak tua, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat pada kami." Akan tetapi pria itu justru semakin meronta dan membentak, "Apa maksudmu dengan tunjukkan rasa hormat? Sikap macam apa ini terhadap warga? Apa yang kau bicarakan soal Shadow? Di mana sebenarnya dia berada?" Lelaki berambut kuning itu membalas, "Tepatnya, sudah berapa lama waktu yang terbuang? Kita bahkan belum melihat bayangan Shadow sama sekali." Wanita berambut kuning menyahut, "Wajar saja, dia adalah tokoh penting yang sangat sibuk. Butuh waktu yang tidak sebentar baginya untuk menyempatkan diri datang dan membasmi beberapa bos monster di sini." Orang-orang di sekitar area tersebut mulai terprovokasi dan berkata sinis, "Dengan kekuatan sehebat itu, bukankah seharusnya mereka lebih proaktif membantu sesama warga negara? Aku sudah menunggu anakku menjemput untuk memperpanjang usiaku. Sungguh membuang-buang waktu yang berharga." Wanita berambut kuning berusaha meredam emosi massa. "Semuanya mohon tetap bersabar. Karena Tuan Shadow sudah berjanji akan datang, dia pasti akan menepatinya. Jika Anda merasa tidak sabar, silakan keluar dari akun dan beristirahatlah terlebih dahulu."
Lelaki berambut kuning semakin geram dan berkata pada rekannya, abaikan saja mereka, lebih baik kita pergi dari sini. Warga di sana pun menjadi semakin beringas dan menghardik, monster di luar belum dibereskan. Dan kau malah mencoba lari dari tanggung jawab, mereka menyia-nyiakan uang pajak kami. Bahkan tidak sanggup menangani beberapa web crawler. Benar-benar sekumpulan sampah tidak berguna. Kalian harus memberikan penjelasan yang memuaskan hari ini juga. Emosi pria berambut kuning tersebut akhirnya mencapai batasnya. Dengan nada tinggi ia berkata, kami sudah membimbing Anda hingga mencapai level 3. Apalagi yang Anda tuntut dari kami? Tetapi para pria tua tersebut semakin membabi buta. Level 3? Apa gunanya? Apa yang mau kau lakukan sekarang? Kau berani memukul orang tua? Benar-benar keterlaluan. Di tengah kemelut tersebut, seorang pria tua dengan licik sengaja menabrakkan tubuhnya ke arah petugas pria berambut kuning itu. Ia berakting seolah-olah telah dipukul dengan keras. Aduh, pihak berwenang telah melakukan kekerasan pada orang tua. Aku sudah tidak kuat lagi, aku merasa terkena serangan jantung. Petugas pria berambut kuning segera membela diri. Hei, aku bahkan sama sekali tidak menyentuhmu. Situasi kian tidak terkendali, mereka semua menyudutkan petugas dan berseru provokatif. Ayo, jika kau punya keberanian, bunuh saja kami semua. Lagi pula, kami hanyalah sisa-sisa kehidupan lama yang sudah tidak memiliki nilai apapun. Kalian para pejabat sudah bertindak melampaui batas. Bukannya menolong, kalian justru mencoba mencelakai kami. Hei, aku peringatkan kau. Jangan coba-coba mendekat, silakan, bunuh saja aku sekarang. Petugas wanita tampak sudah kehilangan kesabaran menghadapi situasi yang gila ini. Ia mengayunkan tangannya dan memukul seorang wanita tua. Wanita tua tersebut terpental akibat hantaman itu, lalu tubuhnya melenyap menandakan ia telah tewas. Melihat insiden tersebut, para warga lansia lainnya semakin meledak dalam kemarahan. Pembunuhan, pihak berwenang telah membantai seorang lansia secara keji. Seseorang baru saja memukulku. Ayo kita lawan mereka sekuat tenaga. Keadaan menjadi sangat rusuh. Pria berambut kuning mencoba menahan massa dan memproteksi rekan wanitanya. Ia bergumam, astaga, orang-orang ini sudah hilang akal. Sudahlah, biarkan saja mereka mengamuk. Lagi pula serangan mereka tidak akan mampu menembus perisai perlindunganku. Para warga lansia yang dipenuhi kebencian bahkan mulai meludahi dan menghujani petugas wanita dengan lemparan berbagai benda. Sementara kedua petugas itu hanya bisa meringkuk di dalam perisai. Dari kejauhan, Shadow yang berada dalam mode kamuflase menyaksikan seluruh pemandangan memuakan itu. Shadow kemudian menunggangi naganya dan melesat menuju pusat kerumunan tersebut. Seketika kepakan sayap naga menciptakan hembusan angin yang sangat dahsyat hingga membuat mereka semua terpelanting. Satu persatu dari orang-orang tua tersebut terlempar dengan keras. Bahkan ada yang menghantam dinding bangunan hingga tewas di tempat. Kedua petugas yang berada di dalam perisai merasa sangat syok menyaksikan pembantaian yang terjadi di hadapan mereka. Ternyata sosok yang melakukan tindakan brutal tersebut adalah Shadow yang muncul bersama tunggangan naga raksasanya. Singkat cerita, setelah insiden tersebut, Shadow segera bergegas pergi untuk menghadapi kelima monster terbang yang meresahkan. Shadow pun tiba di lokasi pertempuran dengan menunggangi naga legendarisnya. Kedua petugas yang berada di bawah mendongak dan berseru, "Itu Shadow." Pertarungan pun pecah. Shadow melancarkan serangan frontal secara sinergis bersama tunggangan naganya. Kelima monster tersebut menyadari kehadiran Shadow yang mengancam. Shadow memberikan tatapan tajam yang mengintimidasi, lalu menerjang dengan kecepatan yang luar biasa. Serangannya begitu kilat hingga langsung menghantam para bos monster tersebut. Kedua petugas yang menyaksikan sebelumnya sangat terpana melihat kedahsyatan serangan itu. Tak lama berselang, para lansia yang sebelumnya tewas mulai bangkit, spawn di kota dan kembali login ke area tersebut. Mereka berteriak penuh amarah. Siapa yang baru saja membantai kami? Usiaku sudah 80 tahun. Berani-beraninya Anda melakukan kekerasan pada orang tua? Kedua petugas itu bergumam. Semua orang yang baru saja bangkit dari kematian telah berkumpul di sini. Para lansia itu berteriak, Anda harus memikul tanggung jawab atas nyawa yang telah melayang. Di tengah kemelut kericuhan mereka, tiba-tiba sebuah bayangan melintas cepat di atas mereka dan membuat semua orang tersentak kaget. Sesosok monster terbang yang sebelumnya dilawan Shadow, tiba-tiba jatuh terhempas tepat di atas kerumunan mereka, menyebabkan beberapa orang yang tertimpa tewas seketika di tempat. Setelah sang naga mendarat dengan tenang, aku hanya membasmi 5 bos monster, tapi kenapa ada begitu banyak tumpukan item di atas tanah? Seseorang yang tengah terkapar di tanah merintih dengan nada gusar, beraninya kamu menjatuhkan benda berbahaya dari atas langit? Apakah hukum di dunia ini sudah musnah? Hei, aku sedang bicara padamu, apakah telingamu sudah tuli? Aku sudah lebih banyak makan asam garam kehidupan daripada kamu. Penduduk lansia itu pun mendekati Shadow sembari memegang sebuah benda dan membentak, aku ingin meminta penjelasan darimu. Akan tetapi sebuah fenomena aneh terjadi pada dirinya.
akibat benda yang ia sentuh tersebut. Ia mendadak terpental hebat dan menerima kerusakan damage fatal sebesar 13.000 poin lebih. Shadow kemudian mengambil benda tersebut dan memberikan instruksi kepada naganya. Ausilio, panggil pasukan naga tulang kecil sekarang. Sang naga pun segera mematuhi perintah tuannya. Seketika itu juga puluhan naga tulang kecil bermunculan menutupi langit. Petugas yang berada di bawah bergumam penuh tanya, naga tulang dalam jumlah sebanyak itu, apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Bos Shadow? Tampaknya para lansia ini sama sekali tidak mengenal Jera. Setelah dibangkitkan kembali, mereka justru kembali ke area tersebut dan mengamuk. Jadi kau yang bernama Shadow, benar-benar pemuda kurang ajar. Tolong, lihatlah pihak berwenang bersekongkol dengan Shadow untuk melakukan pembunuhan dan perampokan. Baru saja 1000 tahun dari masa hidupku telah dirampas secara paksa oleh Shadow. Petugas wanita berambut kuning menyahut dengan nada skeptis. Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin orang seperti Anda memiliki sisa umur 1000 tahun? Lansia itu menjawab dengan sengit, bagaimana kau bisa tahu? Aku tidak punya. Anakku yang memberikan umur itu padaku. Kau sengaja membela Shadow itu. Jangan-jangan kau juga mengharapkan bagian dari hasil rampasannya. Ia kemudian memprovokasi para lansia lainnya. Semuanya, bantu aku merebut kembali 1000 tahun umurku. Dan aku berjanji akan memberikan masing-masing dari kalian 1 tahun. Kita tidak boleh membiarkan pihak berwenang dan kekuatan gelap ini menindas kita para lansia. Benar sekali, itu ide yang sangat bagus. Shadow, segera kembalikan umur kami. Melihat kericuhan yang semakin menjadi-jadi di hadapannya, kedua petugas itu merasa sangat frustrasi. Astaga, rasanya aku benar-benar ingin menangkap dan menjebloskan semua orang ini ke penjara. Mereka sekarang menjadi lebih licik. Mereka tetap tinggal di dalam batas kota agar kita tidak bisa menyerang mereka secara langsung. Kembalikan masa hidup kami sekarang juga. Namun secara tiba-tiba, tubuh mereka semua dicengkeram dan diangkat oleh pasukan naga tulang kecil. Mereka yang tertangkap sangat terperanjat. Hah? Makhluk apa ini? Naga terbang. Dari mana asal monster-monster mengerikan ini? Saat tubuh mereka dibawa terbang tinggi menjauh, mereka berteriak histeris, lepaskan aku, bebaskan kami sekarang juga. Seketika itu juga, cengkeraman naga dilepaskan hingga mereka semua jatuh bebas dari ketinggian yang mengerikan. Shadow kemudian menampakkan dirinya secara utuh dan berkata dengan dingin, zona aman memang menjamin pemain tidak akan kehilangan poin kesehatan, namun hal itu sama sekali tidak memengaruhi hukum fisika yang berlaku. Naga-naga tulang ini akan tetap disiagakan di sini untuk mengusir siapapun yang berbuat onar dan tidak tertib di kota ini. Selamatkan mereka lalu kurung di penjara, atau biarkan mereka jatuh hingga tewas. Keputusan ada di tangan Anda sepenuhnya. Adapun masalah bos monster di langit semuanya telah aku selesaikan, aku pamit. Kedua petugas itu hendak menyela, tapi bos, Anda belum mengambil sisa barang-barang jarahan perang ini. Shadow perlahan menghilang dari pandangan sembari berucap, ambil saja sisanya untuknya kalian. Hah? Sang penguasa bayangan ternyata memang semurah hati rumor yang beredar, meninggalkan begitu banyak item level emas. Electric Fox, ayo segera kita kumpulkan. Akan tetapi, petugas wanita tersebut hanya terdiam mematung dengan tatapan kosong. Rekan lelakinya bertanya heran, "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Hatiku sudah hancur tertambat. Aku rasanya ingin ikut pergi bersama Bos Shadow. Lalu tiba-tiba dalam khayalannya, ia seolah menerima sebuah lemparan keras di wajahnya. Ia berseru, "Aduh, sakit. Apa yang kau lakukan?" Pria itu menyahut dengan ketus. "Berhenti berhalusinasi. Tokoh besar seperti dia tidak akan mungkin melirik orang biasa sepertimu. Ibarat seekor kodok yang bermimpi ingin menyantap daging angsa." Dengan tingkah konyol dan kesal wanita itu membalas, "Siapa yang kau panggil kodok? Kamulah kodok yang sebenarnya." Pria itu membalas dengan santai, "Baiklah, aku adalah seekor kodok. Aku adalah katak jantan, dan kaulah katak betinanya." Wanita itu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan mendadak membeku terdiam 1000 bahasa. Setelah itu ia kembali sibuk memunguti semua peralatan equipment berharga yang dijatuhkan oleh monster-monster yang telah ditumbangkan. Sekian alur cerita hari ini, semoga Anda terhibur, dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.